Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan yang begitu besar, seakan-akan tidak ada jalan keluar, atau mungkin kita sedang divonis dokter dengan satu penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, atau dalam keluarga kita mengalami jalan buntu mendidik anak-anak sekarang ini begitu banyak yang susah untuk diarahkan karena pergaulan bebas atau hal-hal lain. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, seringnya mengambil jalan pintas. Kita bisa mendengar berita, melihat di media sosial, banyaknya orang-orang yang putus asa. Ada yang lompat dari apartemen, lompat dari mal, mengakhiri hidup. Mereka beranggapan kalau kita sudah meninggal, kalau sudah mati, masalah selesai. Begitu mereka menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan menurut akal pemikiran, mereka ambil jalan pintas. Kita sering dengar, oleh karena pinjol, orang bunuh diri. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini saya berkata, di dalam Tuhan selalu ada jalan terbuka. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Mungkin hari ini kita mengalami di titik nadir, mengalami masalah yang begitu pelik, yang begitu masalah begitu besar, di luar pemikiran kita. Tapi saya berkata melalui kebenaran firman Tuhan, jangan khawatir, kata firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 7, Tuhan berkata melalui Paulus, dikatakan, jangan khawatir akan hal apapun juga, nyatakanlah keinginanmu, permohonanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu Bapak Ibu, pemuda remaja, saudara dimanapun saudara berada? Jangan pernah putus asa. Tuhan berjanji akan membuka jalan keluar buat kita. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, selalu Tuhan buka jalan. Kesulitan itu akan kita hadapi, tetapi dengan Tuhan kita punya kekuatan. Saya bisa berkata, karena saya bertahun-tahun Tuhan izinkan mengalami berbagai kesulitan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan karena kami berserah penuh kepada Dia, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kekuatan kita sangat terbatas, pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tidak punya kuasa apapun merubah hati orang. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Saya menikmati kemurahan Tuhan. Anak-anak saya penurut itu karena anugerah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Jangan pernah ambil jalan pintas. Betapa kita bersyukur kalau kita bisa mengasihi Tuhan. Betapa kita bersyukur kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Adalah anugerah yang luar biasa. Kalau ketika kita berdoa kita bisa mencucurkan air mata. Jangan pernah malu berdoa dengan tetesan air mata. Tuhan mengerti setiap penderitaan kita. Tangannya selalu terbuka. Tangan Tuhan terbuka buat saudara dan saya. Letakkan bebanmu di hadapan Tuhan. Yakin penuh, jangan khawatir hidupmu. Jelas dikatakan, nyatakanlah segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hati pemikiran kita. Damai ini yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi dunia yang begitu jahat ini. Berita-berita yang membuat kita seakan-akan tidak menemukan lagi ketenangan. Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Tuhan berjanji Dia akan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan. Dengan ketenangan apapun kita bisa hadapi. Dengan keharmonisan keluarga, dengan keutuhan keluarga, karena ada damai, masalah sebesar apapun akan bisa kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang bisa engkau lakukan. Jangan pernah jemu-jemu beribadah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa dimanapun kamu berada. Puji Tuhan, permuliakan nama Tuhan. Mungkin kita tidak
maka Tuhan akan buka jalan. Satu demi satu Tuhan akan buka jalan. Masalah yang berat itu engkau akan bisa pikul. Dan engkau akan melihat betapa Tuhan baik. Betapa Tuhan luar biasa. Dan engkau akan menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan itu bukan hanya ada di mulut, tapi kuasanya betul-betul nyata. Saya berkata, saya menikmati kemurahan Tuhan. Saya mengalami begitu banyak persoalan, tetapi di tengah-tengah persoalan itu Tuhan berikan kekuatan. Tuhan buka jalan. Dan kita mengalami kekuatan yang baru. Saudara, dimanapun suara ini bisa didengar, yakinlah kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Tuhan selalu terbuka tangannya, terbuka matanya untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Asal kita berdoa kepada Tuhan, yakin, dan kita belajar hidup seturut firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai. Permohonan kita akan Tuhan jawab, dan kita akan mengalami sukacita